Kita ada ketakutan ketika kita bercermin, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dalam artian apapun itu, kehilangan diri dalam arti itu merusak image yang kita sudah buat tentang identitas kita. I see. Ya. Yeah. Dan tapi salah satu common fears orang-orang ketika masuk ke dalam suatu hubungan itu adalah kehilangan diri sendiri. Yes. Gimana caranya kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri, Kak? Bisa banget. Caranya gimana? Caranya pertama adalah pahami apa yang kamu cari. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika bersama dengan dirinya. Bukan apa yang kamu rasakan ke dia ya, ini berbeda ya. Kayak aku akan elaborasi kayak apa yang kamu rasain ke dia. Ini biasanya orang akan diem. Ya nyaman. Tapi kok nyaman kamu nangis terus? Paham gak? Jadi kadang kita bias untuk merasakan apa yang kita rasakan dengan kita tuh melihat dia itu seperti apa sih. Oh, I see. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kamu bisa punya growth gak? Punya space gak? Ini terlihat green flag tapi sebenarnya red flag. Kebanyakan orang ketika, oh dia selalu bersama sama aku kok, sampai aku gak punya hidup kalau gak sama dia. Terlihatnya green flag karena dia kayak selalu bersama gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin in relationship, kita itu juga perlu untuk punya space untuk diri kita sendiri untuk bertumbuh. Karena bagaimanapun kita adalah individu yang berbeda dan kita harus bertumbuh dengan sendiri-sendiri juga ya Kak, nggak bisa together terus ya. Yes, kadang hubungan yang sehat itu kita juga butuh jarak. Tapi bukan artinya kita menjauhi satu sama lain, enggak. Tapi ada waktu untuk aku punya hobi ini loh, aku juga punya bestie atau punya sahabat ini loh, aku pengen pergi ya, aku pengen pengen berkarir misalkan gitu ya. Tapi at the same time kita juga nanti jangan lupa ya kita hangout ya di tanggal segini, kita liburan bareng ya, kayak gitu. Kayak kamu nih kan udah married nih ya nih Jess ya. Ada momen dimana aku masih pengen untuk mengeksplor diri aku gitu ya. Tapi at the same time ketika kamu udah punya pasangan, kamu juga punya goals juga bersama pasangan. Pasti. Dan sebenarnya faktanya adalah ketika kita bisa grow sebagai individuals dan gak selalu bareng terus, itu ironisnya malah bikin kita lebih connected gak sih Kak? Iya. Dan love-nya juga makin strong ya. Karena kita connect sama diri kita sendiri, kita menyadari tentang our connection, and then kita bisa full. Begitu pula kita bisa memberikan cinta juga. Jadi kita nggak kayak gelas kosong yang selalu pengen kita diisi. Iya, bener. Itu powerful banget sih Kak. Karena jangan sampai kita masuk ke dalam suatu hubungan berharap itu akan membuat kita merasa utuh. Malahan kita harus utuh dulu baru kita masuk ke dalam suatu hubungan. Agar kita nggak mencari pasangan untuk menambal kekosongan, tapi tadi yang kata Kasab berbagi kelimpahan. Yes. Iya, tapi menariknya gini Kak, ada aja orang-orang yang ingin pasangannya kehilangan diri sendiri, mau sadar atau tidak disadari sebagai bentuk kontrol. Yes. Which obviously is a red flag. Ada nggak sih Kak red flags lain yang harus diwaspadai pas kenalan dan berpacaran sama seseorang? Oh ini penting banget. Yang paling pasti ya, satu kasar, tidak menghormati kamu, ya, controlling, itu udah pasti red flag. Udah pasti red flag ya Kak ya. Tidak bisa itu menjadi tanda cinta mungkin? Tanda cinta tidak membuat kamu terluka. Iya. Berat banget lagi gue ngomongnya. Iya, tapi aku setuju banget sih karena permasalahannya itu behavior, like controlling behaviors itu bisa dilihat sama orang sebagai tanda cinta, such as possessiveness dan sebagainya ya. Sebenarnya balik lagi tadi kata Kak Sabrina, kita harus nanya ke diri sendiri, ini membuat kita terluka atau membuat kita merasa aman. Seperti itu ya Kak ya? Yes. Kak, tadi ada satu pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran aku. Boleh? Apa tanda-tandanya kita sudah kehilangan diri dalam hubungan? Kalau dibilang tanda-tanda kehilangan diri dalam hubungan adalah ketika kita pengen ketika kamu udah mulai ngerasain, boleh gak sih aku gak sama dia aja. Ketika kita udah ada perasaan kalau aku gak sama dia gimana sih,
Ada perasaan, oh aku pengen keluar tapi kok aku kayak perasaan terjebak. Perasaan terjebak ya. Ya, jadi kalau kayak dibilang tanda kita kehilangan diri sendiri gimana sih? Kita udah bingung mau kita apa. Kita jadi bingung suara yang kita mau sama suara sekitar kita. Our internal voice and also external voice tuh kayak bertabrakan. Wah. Kayak gitu. Jadi kayak somehow kita merasa bingung untuk aku harus lanjut atau enggak ya. Iya. Itu adalah salah satu tanda dimana kayak are you sure atas keputusan kamu atau enggak. Yang kedua adalah kita udah mulai untuk tidak percaya sama apa yang kita rasakan. Wah, iya banget lagi Kak. Bener ya. Jadi kita merasakan sesuatu tapi kita dismiss karena kita merasa kita tidak pantas untuk merasakan hal-hal itu dan tidak berhak untuk menyuarakan hal itu juga. Atau bahkan kadang kita nggak percaya sama apa yang kita rasain karena balik lagi karena ada controlling atau karena katanya orang-orang dia baik. Tapi bukan karena kata orang-orang. Justru kita harus bertanya sama diri kita, apakah dia beneran baik untuk aku atau enggak? Betul banget sih Kak. Dan itu apalagi untuk teman-teman di sini yang dalam suatu hubungan ya, harus bisa dikomunikasikan dengan transparan dan dengan open juga ya Kak. Yes.